Berjumpa kembali dalam video pembelajaran fisika. Nah, di video kali ini kita masih akan tetap melanjutkan pembahasan tentang materi fluida dinamis. Oke. Nah, adapun di video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang debit dan daya fluida, asas kontinuitas, hukum Bernoulli, dan salah satu penerapan hukum Bernoulli adalah teorema Torricelli. Nah, pada video kali ini kita masih akan melanjutkan tentang pembahasan penerapan hukum Bernoulli pada gaya angkat pesawat. Oke, sip. Nah, gaya angkat pesawat. Nih, teman-teman. Kenapa ya? Pesawat itu meskipun terbuat dari bahan logam yang berat, tetapi dapat terbang di udara. Nah, kenapa ya kira-kira? Hmm. Nah, pesawat dapat terbang karena salah satu bagian dari pesawat tersebut, yakni sayap pesawat, dirancang secara khusus sehingga dapat menghasilkan yang namanya gaya angkat. Nah, desain bentuk sayap pesawat atau istilah lainnya itu adalah airfoil memberikan gaya angkat yang lebih besar daripada berat pesawat sehingga dapat terangkat dan terbang. Nah, oke nih, maksudnya bagaimana nih? Oke. Jadi teman-teman, pesawat itu dapat terangkat karena salah satu bentuk bagian pesawatnya itu misalnya adalah sayap pesawat, meskipun bagian lain juga tetap berpengaruh ya, tapi salah satunya adalah bagian pesawat. Nah, dia itu dirancang secara khusus untuk mengubah kecepatan aliran udara yang mengalir melewatinya, eh, sehingga menghasilkan suatu gaya angkat yang lebih besar daripada gaya berat pesawatnya. Nah, seperti halnya disajikan pada gambar ini nih teman-teman. Nah, ketika aliran udara melewati yang namanya suatu sayap pesawat di bagian atasnya yang dibuat lebih cembung, sedangkan di bagian bawahnya yang dibuat lebih cembung. Nah, di bawahnya yang dibuat lebih mendatar, sorry teman-teman. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi ya ternyata, nah, kecepatan aliran udara yang melewati penampang bagian atas atau sayap bagian atas itu mengalir lebih cepat. Nah, sedangkan kecepatan bagian bawahnya itu lebih rendah ya. Dibuktikan karena apa? Nah, ketika perhatikan teman-teman. Nah, ketika aliran udara melewati bagian atas sayap pesawat, nah, yang akan terjadi adalah garis arus saling berdekatan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kecepatan aliran udara tinggi dan tekanannya itu rendah. Ingat ya, dalam prinsip Bernoulli kemarin, eh, tekanan itu berbanding terbalik dengan kecepatan. Ketika kecepatannya tinggi, maka otomatis tekanannya rendah. Sedangkan ketika kecepatannya rendah, maka tekanannya tinggi. Nah, sama halnya dengan aliran udara yang melewati sayap pesawat seperti ini. Nah, sedangkan pada bagian bawahnya itu garis arus lebih renggang. Nah, kecepatannya itu lebih rendah dan menghasilkan tekanan yang lebih tinggi. Akibatnya apa? Ketika dia memberikan tekanan yang tinggi pada bagian bawah, maka dia menghasilkan yang namanya gaya angkat. Nah, karena kan tekanan itu mendorong gaya tersebut mengangkat ke atas. Oke. Nah, mungkin lebih besar daripada gaya berat pesawat tersebut. Nah, syarat dari pesawat untuk dapat terangkat atau terbang yaitu apabila kecepatan bagian di A itu lebih besar dari bagian di B. Maksudnya bagaimana? Nah, kecepatan aliran udara yang melewati di bagian atas sayap lebih besar daripada kecepatan aliran udara yang melewati bagian bawah. Nah, begitu juga sehingga maka tekanan di bagian bawah PB lebih besar daripada PA atau tekanan di bagian atas. Nah, itu menghasilkan gaya angkat. Nah, begini syarat kondisi dari pesawat terbang ketika mengudara. Nah, oke, ketika dia tinggal landas atau take off, yaitu ketika dia mau terbang ke atas, maka kondisi yang harus terjadi adalah FA lebih besar daripada W, atau gaya angkat itu pokoknya harus lebih besar daripada gaya berat. Nah, sedangkan untuk kondisi terbang dengan konstan, maka gaya angkatnya itu mostly hampir sama dengan gaya berat pesawat. Nah, sedangkan ketika pesawatnya itu turun atau mendarat, menukik gitu ya, landing,
maka si gaya angkatnya itu harus dibuat lebih rendah daripada gaya berat. Oke. Lalu bagaimana sih cara kita mengetahui besar dari nilai gaya angkat pesawat? Nah, kita menggunakan persamaan Bernoulli karena gaya angkat itu merupakan salah satu penerapan dari hukum Bernoulli. Nah, kita tahu kan kalau persamaan Bernoulli itu di mana P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Di mana P1 ini berarti kita asumsikan P1 itu sebagai tekanan tekanan udara pada bagian atas, sedangkan P2 berarti di bagian bawah. Begitu juga dengan V1, berarti dia itu kecepatan udara di bagian atas sayap, dan V2 merupakan kecepatan udara di bagian bawah sayap pesawat. Nah, kita perhatikan lagi. Kita coba turunkan, teman-teman. Oke, bagaimana caranya? Nah, ingat, teman-teman, sehubungan ketinggian dari sayap pesawatnya ini mostly hampir sama gitu. Jadi dapat kita saling menghilangkan. Oke, maksudnya bagaimana sih Kak ketinggian dari sayap, bukan maksudnya nih, ketinggian dari kecepatan aliran udara ini mostly hampir sama gitu ya. Tidak ada perbedaan secara jauh signifikan, maka nilai dari ketinggian ini dapat kita hilangkan atau anggap sama. Maka persamaan itu dapat kita ubah menjadi P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Ya. Oke, kita pindah ruaskan P1 min P2 sama dengan kita kelompokkan dengan yang sama ya. Setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat. Oke, maka P1 min P2 sama dengan setengah rho. Kita ubah persamaan tersebut menjadi seperti ini. V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Ingat teman-teman, kalau P itu kan F per A. Ya, maka kita bisa ubah nih F1 per A dikurangi F2 per A sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, kita ubah nih menjadi seperti ini. F1 min F2 sama dengan sehubungan penyebutnya sama A, kita bisa kali selangkan. Menjadi setengah rho A VA kuadrat min VB kuadrat. Saya ubah ya teman-teman. V2 di sini sebagai VA dan V1 di sini sebagai VB. Oke, pokoknya teman-teman seperti ini. Kalau VA atau VA min VB itu harus menunjukkan bagaimana. Pokoknya VA itu kita identik dengan sayap bagian atas, otomatis kecepatannya itu lebih tinggi dong daripada kecepatan bagian bawah. Jadi kalau teman-teman takut ketukar atau bagaimana, pokoknya si F1 min F2 sama dengan setengah rho A, yaitu harus kecepatan aliran udara yang lebih tinggi dikurangi kecepatan aliran udara yang lebih rendah. Seperti itu. Nah, di mana F1 min F2 ini merupakan gaya angkat pesawat, dan rho merupakan massa jenis udara, merupakan luas sayap pesawat, dan V2, oke, V2 di sini atau VA gitu ya, kecepatan udara dari bagian atas, dan VB merupakan kecepatan udara di bagian bawah sayap. Nah, berikutnya nih teman-teman. Dalam hukum Bernoulli juga terdapat yang namanya prinsip aerodinamika dalam kendaraan. Oke, maksudnya bagaimana? Nah, tadi ya teman-teman, ketika aliran udara melewati suatu sayap pesawat, itu juga merupakan dari prinsip yang namanya aerodinamika kendaraan. Nah, salah satu penerapan hukum Bernoulli adalah pada kendaraan. Seperti halnya tadi pada saya pesawat dapat terbang, tapi juga ada yang lain teman-teman. Seperti halnya pada kendaraan-kendaraan yang umum, seperti mobil F1, mobil yang umum biasa, motor GP juga sama. Dia itu menerapkan persamaan hukum Bernoulli yang salah satunya berdasarkan prinsip aerodinamika. Nah, apa itu aerodinamika? Nah, teman-teman nih, salah satu penerapan hukum Bernoulli adalah pada kendaraan pesawat dapat terangkat dan mobil kendaraan F1 dapat menempel di trek dengan melaju sangat cepat, merupakan salah satu penerapan dari hukum Bernoulli. Nah, dengan menerapkan prinsip dari aerodinamika. Nah, mobil F1 itu kan melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi gitu ya, kurang kalau kalian cari gitu ya. Biasanya pembalap-pembalap seperti itu melaju dengan kecepatan di 300 km sampai 350 km per jam gitu, teman-teman. Nah, itu merupakan salah satu penerapan dari hukum Bernoulli.
dan prinsip aerodinamika. Nah, di mana aerodinamika ini adalah salah satu turunan cabang ilmu fisika yang mempelajari bagaimana fluida itu bergerak dan berinteraksi dengan benda ataupun yang dilewatinya. Nah, kan tadi fluida yang bergeraknya di sana itu adalah udara. Nah, oke, kalau dalam kendaraan kita identik dengan fluidanya itu adalah udara. Nah, ketika udara melewati atau berinteraksi dengan suatu benda, misalnya itu sayap pesawat ataupun kendaraan, maka itu adalah merupakan prinsip dari ilmu cabang aerodinamika. Nah, itu adalah aerodinamika. Nah, ketika aliran udara atau aliran fluida berinteraksi dengan suatu benda, maka akan terjadi yang namanya empat gaya yang dihasilkan, yaitu gaya angkat, gaya berat, gaya dorong, dan gaya hambat. Nah, di sini ketika interaksi udara gitu ya, interaksi dari fluida dengan benda, maka akan menghasilkan yang namanya empat gaya, yaitu gaya angkat, gaya yang ke atas, berarti gaya berat, berarti gayanya itu menuju ke gravitasi bumi, gaya hambat atau gaya drag, yaitu yang berlawanan arah dengan gaya dorong gitu, gaya dorong. Yang gaya dorong umumnya itu kan kita memberikan tekanan, memberikan tarikan, dorongan itu kan gaya dorong. F sama dengan M kali A. Masih ingat kan? Itu adalah gaya dorong. Seperti itu. Nah, oke, nah lalu bagaimana nih prinsip aerodinamika dalam kendaraan? Nah, jika dalam pesawat terbang, terdapat desain sayap pesawat atau airfoil gitu ya, memberikan kontribusi untuk menghasilkan gaya angkat yang optimal. Maka, dalam kendaraan F1, untuk mobil tetap melaju dengan stabil dan dapat memberikan efek yang menempel pada trek, kayak seolah-olah si mobil F1 itu meskipun melaju dengan cepat gitu ya, itu pokoknya kayak nempel gitunya. Akibat dari apa? Nah, akibat dari yang namanya gaya tekan ke bawah. Nah, di mana prinsip aerodinamika ini dapat memberikan kontribusi terhadap downforce yang maksimal. Nah, tadi kalau dari gaya angkat pesawat itu kan ketika aliran udara berinteraksi dengan sayap, maka menghasilkan yang namanya gaya angkat. Nah, berbeda dengan mobil, dia itu menghasilkan yang namanya downforce, gaya tekan ke bawah. Kebalikannya ya, seolah-olah yang membuat mobil ini menempel pada trek dengan melaju sangat stabil gitu ya. Nah, downforce itu adalah gaya tekan ke bawah, yang dimana semakin kuat downforce yang dihasilkan, maka mobil akan menempel pada trek. Alhasil memberikan grip yang tinggi dan yaitu grip itu apa? Dapat mengendalikan kapan belok dan menancap gas. Maksudnya bagaimana nih teman-teman? Ketika downforce-nya semakin bagus, nah dalam suatu kendaraan, maka dia juga akan menghasilkan grip yang baik gitu ya, dan seolah-olah menempel. Grip di sini itu meskipun menempel kan kita itu tidak bisa mengontrol bagaimana supaya tetap stabil melajunya ataupun ketika melewati tikungan dan sebagainya. Nah, maka dia juga harus mempertimbangkan yang namanya grip yang tinggi, yaitu kapan dia itu bisa belok dan menancap gas. Oke, nah. Perlu diingat teman-teman nih bahwasanya untuk menghasilkan laju dengan stabil tidak selalu harus menghasilkan downforce yang besar karena dapat menghasilkan efek atau gaya hambat. Nah, meskipun teman-teman ketika kita memberikan downforce yang baik gitu, downforce yang tinggi tidak selalu menghasilkan yang namanya mobil itu melaju dengan stabil yang baik. Tentunya ketika downforce-nya tinggi, maka akan juga terdapat yang namanya ketika downforce-nya nih, kalau ini kan lift ke bawah, harusnya kan downforce. Nah, maka harus yang namanya memperhatikan bahwasanya ketika downforce-nya tinggi, maka akan menghasilkan gaya hambat juga yang tinggi, akan kesulitan dari kendaraan tersebut. Nah, di mana downforce ini itu adalah kebalikan lain dari gaya angkat pesawat. Nah, tadi kalau gaya angkat pesawat itu berarti kecepatan aliran udara di bagian kecepatan aliran udara di bagian atas sayap itu lebih tinggi, sedangkan kecepatan aliran udara di bagian bawah lebih rendah. Nah, berbeda dengan tadi yang namanya downforce, berarti kecepatan aliran udara di bagian atas beberapa bagian dari mobil F1 tersebut itu lebih rendah, sedangkan kecepatan aliran udara di bagian bawah lebih tinggi. Akibatnya apa? Ketika kecepatan aliran udara lebih rendah, maka dia itu menghasilkan yang namanya tekanan lebih tinggi dan dapat menghasilkan gaya downforce gitu, gaya tekan ke bawah yang lebih tinggi gitu, seperti itu nih. Nah, kita masuk kepada contoh soal. Ya, soal yang pertama nih.
Sebuah pesawat dilengkapi dengan dua buah sayap, masing-masing seluas 40 meter persegi. Nah, jika kelajuan aliran udara di sayap atas gitu ya, adalah 250 meter per sekon dan kelajuan di bagian bawah sayap adalah 200 meter per sekon, tentukan gaya angkat pesawat. Nah, di sini kerapatan udara yaitu dihasilkan 1,2 kilogram per meter kubik. Nah, oke kita tulis terlebih dahulu diketahuinya apa saja di sini. A-nya itu kan dua buah sayap. Nah, perhatikan teman-teman, clue-nya di sini itu kan sebuah pesawat dilengkapi dengan dua buah sayap. Oke, dua buah sayap. Ternyata masing-masingnya itu luasnya itu 40 meter persegi. Oke, berarti bukan menunjukkan A dari keseluruhan, melainkan hanya dari satu sayap pesawat. Nah, di sini berarti A-nya itu adalah dua buah sayap pesawat, yaitu 2 kali 40, yaitu 80 meter persegi. Nah, ternyata jika kelajuan aliran udara di atas, berarti kita anggap di atas itu sebagai VA, yaitu 250, dan kelajuan di bagian bawah adalah 200, yaitu VB. Nah, tentukan gaya angkat pesawat. Nah, ditanyakan ditanyakan adalah F1 min F2, di mana rho-nya itu adalah 1,2 kilogram per meter kubik. F1 min F2 itu kita bisa juga tulis dengan yang namanya FA. Nah, di sini FA itu kan setengah rho A kali VA kuadrat min VB kuadrat. Nah, di sana FA-nya berapa? FA-nya kita tuliskan kembali setengah dikali 1,2. Sehubungan satuannya juga sudah dalam satuan internasional gitu ya, ada kilogram, meter, meter per sekon dan sebagainya, maka kita tinggal mensubstitusikan angkanya, memasukkan nilai-nilai atau angkanya saja. Di sini WFA sama dengan setengah kali 1,2 kali 80 tadi luas sayapnya dikali 250 kuadrat. Kita selesaikan terlebih dahulu kuadratnya ya teman-teman. 250 kuadrat dikurangi 200 kuadrat. Di mana setengah kali 1,2 kali 80 itu menghasilkan 4,48 dan 250 kuadrat adalah 62.500 dan 200 kuadrat adalah 40.000. Maka FA-nya itu kita dapatkan 1.080.000 Newton. Maka jadi gaya angkat pesawat adalah 1.080.000 Newton. Oke, gimana? Sudah mulai paham? Kita lanjut kepada contoh soal nomor 2. Nah, Oke, pesawat pesawat memiliki penampang sayap sebesar 80 meter persegi. Nah, jika kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap adalah 250 dan massa jenis luar adalah 1 kilogram per meter kubik, tentukan kecepatan aliran udara di bagian atas. Ini berbeda teman-teman, yang kita cari adalah kecepatan aliran udara di bagian atas atau VA, di mana FA-nya tuh sudah diketahui nih 1.100.000 Newton. Diketahui di sini kan sudah jelas bahwasannya luas penapang sayapnya itu kan 80 meter persegi. Berbeda tadi mah dua buah sayap pesawat itu di mana masing-masing kan 40. Nah, sedangkan ini mah sudah dalam satuan luasnya aja ada. Berarti A-nya 80 meter persegi, VB-nya berapa? 250 meter per sekon, dan kecepatan aliran, sorry, ternyata FA-nya tuh 1.100.000 Newton dan massa jenis udaranya itu adalah 1 kilogram per meter kubik. Ditanyakan VA. Kita pakai persamaan yang tadi teman-teman. FA-nya kita substitusikan nilainya itu 1.100.000 sama dengan setengah dikali rho-nya 1 kali VA-nya, sorry, dikali A-nya itu 80 dikali VA, kan kita cari VA kuadrat dikurangi 250 kuadrat. Nah, 1.100.000 sama dengan 40 setengah kali 1 kali 80 itu kan 40 sama dengan VA kuadrat min 62.500. Nah, kita sederhanakan dulu di bagian ini nih. 1.100.000 yang ini teman-teman, yang ini itu 1.100.000 sehubung di sini itu sebagai pengkali dan pembagi, maka kita bagi dengan 40 didapatkan 27.500 sama dengan VA kuadrat dikurangi 62.500, di mana VA kuadrat kita dapatkan bahwasanya 62.500 ditambah 27.500 dihasilkan 90.000. Maka VA-nya itu adalah akar dari 90.000 yaitu 300 meter per sekon. Oke. Nah, jadi kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat adalah 300 meter per sekon. Nah, oke. Kita lanjutkan teman-teman pada contoh soal nomor 3. Nah, di sini sayap pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya angkat
yang maksimal gitu ya. Seperti gambar berikut nih. Di bagian atas dibuat lebih cembung dan di bagian bawah lebih mendatar. Nah, jika V merupakan kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara, maka sesuai dengan asas Bernoulli, rancangan tersebut dibuat agar titik-titik. Nah, apakah A, VA lebih dari VB sehingga PA lebih dari PB, dan VA lebih dari VB sehingga PA kurang dari PB, VA kurang dari VB sehingga PA kurang dari PB, D, VA kurang dari VB sehingga PA lebih dari PB, dan E, VA lebih dari VB sehingga PA sama dengan PB. Ingat teman-teman, kalau dalam Nah, kalau dari gaya angkat dari sayap pesawat itu kan kecepatan aliran udaranya itu dibuat lebih besar di bagian atas. Oke, berarti VA itu lebih besar daripada VB. Nah, ingat, prinsip Bernoulli adalah ketika kecepatannya itu tinggi, maka tekanannya itu rendah. Berarti PA kurang dari PB. Nah, maka opsi yang paling tepat adalah yang mana nih teman-teman? VA lebih dari VB, betul tidak? Betul. Sehingga PA lebih dari PB. Ini salah ya? Salah. Kita coba yang B. VA lebih dari VB, betul. Sehingga PA kurang dari PB. PA kurang dari PB, betul nggak? Betul. Wah, berarti sudah jelas ya jawabannya adalah yang B. Lalu kalau bagaimana dengan C? VA kurang dari VB? Sudah salah ya, karena kan tadi ketika saya pesawat itu kan dibuat bagian atasnya itu lebih melengkung, sedangkan bagian bawahnya itu lebih datar. Nah, maka otomatis VA-nya itu bakal lebih tinggi daripada VB. Nah, ini udah salah nih. Opsi C dan D udah salah nih. Ini salah. Ini juga salah. Ini yang VA lebih dari VB betul, tapi yang ininya salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Clear ya? Kita lihat jawabannya. Nah, sip. Nah, kita lanjutkan teman-teman kepada soal yang terakhir, yaitu nomor 4. Sebentar, saya hapus dulu. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Nah, sebuah pesawat terbang dengan massa total 5.000 kg, berarti di sini apa nih? M. Kita tulis di sini adalah M. M. Bergerak dengan kecepatan arah horizontal sebesar 2 meter per sekon. Ini udah satuannya meter per sekon kuadrat. Maka di sini adalah percepatan. Apa itu percepatan? Simbolnya adalah A, akselerasi. Pesawat tersebut mempunyai sayap dengan luas penampang total. Ingat, di sini luas penampang total. Berarti udah luas penampangnya adalah A. A besar ya, bukan A kecil. Kalau A kecil adalah percepatan. Apabila kecepatan aliran udara di bagian atas, VA, berarti otomatis VA 250 meter per sekon, dan kecepatan aliran udara di bagian bawah, berarti VB 200 meter per sekon, dengan massa jenis udara 1,2 kg per meter kubik, ini adalah rho. Tentukan resultan gaya. Waduh, yang ditanyakan sekarang adalah resultan gaya, teman-teman. Bukan lagi gaya angkat bukan gaya angkat atau kecepatan dan sebagainya. Karena kan beberapa variabel tersebut sudah diketahui gitu dalam informasi soal. Yang ditanyakan adalah resultan gaya. Kira kita harus visualisasikan dulu, emang resultan gaya yang bekerja dari gaya angkat pesawat itu ada apa saja ya? Nah, kita tahu kan kalau aliran udara ketika berinteraksi dengan suatu benda akan terjadinya 4 gaya yang dihasilkan, yaitu gaya angkat, gaya gaya berat, gaya hambat, dan gaya dorong. Maka di sini kita harus mencari resultan gaya keempat gaya tersebut. Kalau resultan gaya itu yang bagaimana nih? Kita sudah catat terlebih dahulu kalau M-nya itu 5.000, A-nya 2 meter per sekon, A besar atau luas penampang adalah 60 meter persegi,
VA 250 meter per sekon, VB 200 meter per sekon, 200 meter per sekon, dan Rho adalah 1,2 kilogram per meter kubik. Dan ditanya adalah sigma F atau resultan gaya. Resultan gaya itu adalah sigma F. Nah, kalian ingat tidak, kalau dalam vektor, resultan gaya yang bekerja itu kita harus cari dengan yang namanya menjumlahkan dari gaya-gaya yang bekerja. Nah, di sini ingat sigma F itu merupakan jumlah gaya yang bekerja pada setiap komponen sumbu, entah itu sumbu X ataupun sumbu Y. Nah, di sini ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan dua sumbu Y. Oke, di mana resultan gaya itu merupakan akar dari sigma Fx kuadrat ditambah dari sigma Fy kuadrat. Oke, sigma Fx kita lihat. Gaya-gaya yang bekerja pada arah sumbu X itu apa aja? Ini. Ini kan pada arah sumbu X. Sumbu X di sini ada gaya drag atau hambat, gaya hambat atau drag ya. Maaf ya, tulisannya seperti ini, drag. Nah, sedangkan di sini ada gaya dorong, terus dan di sini juga ada yang namanya gaya angkat lift, dan di sini ada yang namanya gaya berat atau weight. Oke, maka besar gaya dorongnya itu adalah F dorong dikurangi F hambat. Harusnya kan sigma itu dijumlahkan ya teman-teman. Ada F dorong tambah F hambat. Nah, sehubungan F dorong sama F hambatnya itu berlawanan arah. Kita lihat nih F dorong berlawanan F arah. Maksudnya tuh F dorongnya itu sebesar nilai tertentu ke sebelah kiri ataupun dan F hambatnya sebelah kanan. Nah, perhatikan teman-teman, karena berhubungan berlawanan arah, maka F dorong dikurangi F hambat. Kenapa F dorong dikurangi F hambat? Karena dia tadi berlawanan arah komponennya. Atau kalau kita jumlahkan F dorong tambah min F hambat. Nah, itu kan kalau hambat itu berarti otomatis kalau kita memberikan dorongan pasti akan ada hambatan gitu ya. Hambatan itu meskipun tidak lihat, meskipun kayak nilainya hanya tertentu saja, tapi kan tidak tentu diabaikan. Nah, berbeda nih dari gaya angkat pesawat ini. Nah, berikutnya sedangkan kalau dari yang namanya sumbu Y, bagaimana dengan sumbu? Oke. Nah, ketika jumlah gaya pada sumbu X itu adalah F dorong dikurangi nol. Kenapa tiba-tiba jadi nol? Karena gini teman-teman. Nah, sehubungan F hambatnya itu dapat kita abaikan. Karena tidak diketahui dalam soal berapa nilainya. Maka dapat kita abaikan gitu dari nilai F hambat itu. Nah, F dorong dikurangi nol, maka yaitu berarti jumlah dari gaya komponen sumbu X adalah gaya dorongnya aja. Bagaimana persamaannya yaitu M kali A, persamaan gaya hukum 2 Newton gitu. M kali A yaitu masanya berapa, 5.000, dan A-nya itu adalah 2. Harusnya itu 2, harusnya 2 gak sih teman-teman? Iya, harusnya A di sini adalah 2. Maka saya kayaknya salah ketik di sini, maaf ya. Harusnya 5.000 dikali 2. Hmm, udah ini hapus. Maka hasilnya adalah 10.000 Newton. Nah, di sini kan ingat sigma efek adalah 10.000 Newton. Nah, kita lanjut bagaimana dengan komponen di sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y berarti F angkat min W. Karena tadi kan dia tuh berlawanan arah gitu. F berat itu menghambat dari gaya angkat. Nah, F angkatnya bagaimana? Nah, F angkat kita dapatkan dari persamaan Bernoulli, yaitu setengah rho A kali VA kuadrat min VB kuadrat. Kita cari berapa nilainya. Setengah dikali 1,2 kali 60 kali 250 kuadrat dikurangi 200 kuadrat. Kita dapatkan hasilnya adalah 810.000 Newton. Sedangkan kalau gaya berat itu kan M kali G, 50.000 kali 10, yaitu 50.000 Newton. Maka sigma F-nya adalah 810.000 dikurangi 50.000, yaitu 760.000 Newton. Nah, maka resultan gaya yang bekerja pada pesawat tersebut adalah jumlah dari sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat didapatkan akar dari 10.000 kuadrat tambah 760 kuadrat, 760.000 kuadrat. Nah, kalian tulis lagi
yaitu 100.000 tambah 5, wow, berapa nih? 100 juta tambah 577 juta. Saya sampai tidak bisa menyebutkan angkanya gitu ya, karena terlalu banyak gitu ya. Oke, nah kita selesaikan. Nah, didapatkan akar dari 577.700 juta. Nah, berapa nilainya? Yaitu 760.065,8. Kalian boleh menggunakan kalkulator ya untuk perhitungan secara ini. Nah, jadi resultan gayanya itu adalah 760.065,8 Newton. Oke. Ya, teman-teman, inilah dia video pembahasan mengenai penerapan hukum Bernoulli pada gaya angkat pesawat dan prinsip aerodinamika. Semoga dapat dipahami dan memberikan manfaat. Oke, di video selanjutnya kita masih akan mempelajari tentang video pembelajaran fluida dinamis pada penerapan hukum Bernoulli di yang terakhir, yaitu pipa venturimeter. Terima kasih, semoga memberikan manfaat.